Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan membahas praktikum yaitu mengenai input ya. Input, tapi dia masih dalam satuan bit ya. Jadi maksudnya bit itu, jadi kalau misalnya dia port 3, nah itu kita hanya mengambil beberapa pinnya saja. Misalnya di pin port 3.0, port 3.1, port 3.2, port 3.3, port 3.4, port 3.5, port 3.6 sampai dengan port 3.7. Nah, jadi kalau kita mengambil keseluruhan, namanya ini input port, input port. Nah, ini kita mengambil hanya salah satu atau beberapa bagian saja. Misalnya yang mau kita ambil itu port pin 3.0 dan pin 3.1. Nah, ini dia sebagai input. Nah, jadi kita bisa mengabaikan 6 pin yang lain ya. Jadi kita bisa abaikan karena kita hanya menggunakan 2 pin tersebut. Misalnya port 3.0 dan port 3.1. Nah, itu kalau kita menggunakan input bit ya. Jadi bit port 3.0, bit port 3.1. Nah, misalnya kita hanya memiliki 2 sensor. Jadi hanya 2 sensor yang kita miliki. Jadi kita hanya menggunakan 2 pin. Nah, jadi misalnya ada 2 tombol, maka kita menggunakan hanya 2 pin saja. Tapi kalau kita menggunakan 8 tombol, nah kita bisa menggunakan seluruh portnya ini, ya. Ya, port 3 ini bisa kita gunakan. Oke. Kemudian kita akan membahas sebelum membahas penggunaannya itu ke coding, kita harus tahu dulu ya bahwa sifat sensor itu ada yang sifat sensor ya. Sifat sensor itu ada 2. Yang pertama dia itu normally open atau kondisi awalnya itu isi awal ini sama dengan 0. Nah, jadi kondisi awal dia ini 0. Oke. Contohnya seperti ini. Ini normally open. Nah, ini misalnya port 3.0. Nah, ini PCC-nya. Oke. Ini 5 volt. Nah, jadi kondisi awal dia ini dia berkondisi 0. Jadi kita mengkondisikan port pin port 3.0 ini dia sebagai 0 ya, kondisi awal dia. Nah, begitu push button-nya ditekan, jadi begitu tombolnya ini ditekan, nah, maka dia terhubung. Ya. Maka pin ini menjadi logikanya jadi logika 1. Yang awal logika 0 setelah ditekan, ya, dia menjadi logika 1. Ini untuk kondisi pertama. Ya. Kemudian ada yang kondisi kedua, kondisi B. Kondisi B yaitu normally close atau kondisi awal ini sama dengan 1. Oke. Kondisi awalnya sama dengan 1. Nah, misalnya ini kita hubungkan ke ground. Ini port 3.1. Ya, jadi kita harus mengkondisikan
apa ini, pot 3 ini kondisi awalnya ini harus 1. Dia ini harus 1 kondisi awalnya. Karena apa? Begitu tombol ini ditekan, tombol S ini ditekan, maka dia menyambung. Nyambungnya kemana? Ke ground. Maka logikanya jadi 0. Nah, dia seperti itu. Jadi ada yang kondisi awal 1, ada yang kondisi awal itu 0. Nah, itu apa ini, bergantung dari sifat sensor. Jadi tidak semua sensor itu harus dihubungkan ke PCC inputnya itu, atau tidak semuanya dihubungkan ke ground. Jadi sama seperti digital, ada 0 dan ada 1. Ada analog, ada digital. Jadi dia berpasangan seperti itu. Jadi salah besar jika pandangan kalian selama ini bahwa sensor itu kalau masuk itu berlogika 1 atau dia 5 volt. Tidak. Ada yang apa ini, kondisi awal 1 begitu detek dia jadi 0. Nah, jadi contohnya misalnya sensor pasif infrared. Kondisi awal 1 begitu dia detek dia 0. Jadi tergantung dari rangkaian kondisi sinyalnya itu. Ya. Nah, jadi jangan keliru lagi mulai sekarang. Jadi ada apa ini, kondisi awal 0 dan kondisi awal 1 bergantung dari sifat sensornya. Nah, ini tolong dipahami karena kita mau masuk ke coding. Bagaimana kita mau ngoding kalau misalnya kita tidak tahu spesifikasi dari sensor kita ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke coding. Buka codingnya. Nah, di sini sudah Pak coding, ya. Mudah-mudahan terlihat. Ya. Apa ini codingnya ini. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat, ini Pak menggunakan dua port, ya, 2 port. Yang pertama port 1. Nah, port 1 ini sebagai output LED. Itu sudah Pak kasih penjelasan. Kemudian port 3 ini sebagai input. Nah, yang kita gunakan itu hanya dua pin, ya, yang di sini. Nah, sesuai dengan apa ini, dengan rancangan kita tadi, yaitu port 3.0 dan port 3.1. Nah, jadi kalau kita lihat kondisi awal dari port 3.0 itu kondisi awal ini adalah 1. Sedangkan port 3.1 ini kondisi awalnya ini adalah 0. Nah, jadi kita harus tahu. Berarti dua sensor digital ini berlainan sifatnya. Yang pertama kondisi awal 1, yang kedua kondisi awalnya adalah 0. Nah, perintah yang kita gunakan ya sederhana saja. Jadi di sini ada dua perintah untuk dua kondisi itu. Yang ini namanya jump bit, lompat jika dia berlogika apa ini 1, sedangkan ini jump not bit. Nah, ini lompat jika dia apa ini berlogika 0. Nah, ini sudah ada di sini. JB, jump bit, dan jump not bit. Ini kondisi awal 1, yang ini kondisi awal ini adalah 0. Jadi kita lihat di situ. Yang mana orangnya? Yang ini. Nah, ya, 2 ini.
Jadi ada JB, kita ngecek port 3.0, kemudian JB port 3.1. Nah, jadi tolong dipahami di sini. Kalau tidak ngerti diulang, ya diulangi hingga nanti sampai apa ini ngerti. Itu. Oke. Sekarang kita analisa, kita buat dulu flowchart-nya. Jadi kalau ngoding itu setelah tahu kondisi, ya kita buat ininya dulu, buat flowchart-nya. Atau algoritma. Algoritma kalau dalam dalam diagram alir namanya flowchart. Nah, kita buat sini flowchart-nya. Misalnya ini start-nya. Kemudian ini inisialisasi. Nah, di sini kondisinya. Nah, port 0.3 sama dengan 1. Nah, jika tidak, kemana? Jika ya, kemana? Oke, dianya itu. Nah, ini port 3.1 sama dengan 0. Ada tanda tanyanya di sini. Ada tanya-tanya, kita buat dulu saja ini ya. Buat yang rapi, yang bagus. Kita buat dulu logikanya. Port 3.0 sama dengan 1. Oke, nanya kan. Nah, kemudian di bawahnya boleh di samping, boleh di bawah, terserah versinya. Port 3.1 sama dengan 0. Nah, kalau dia iya, jadi dia lompat. Dia lompat ke sini misalnya kalau dia iya. Nah, kalau dia no, berarti dia menjalankan move ini. Jadi port 1 ini datanya adalah 0F. Nah, itu ya. Kemudian ini juga nih. Kalau dia iya, kalau dia tidak ke sini, ini port 1 datanya F0 sesuai dengan coding. Nah, ya dah. Nah, ini yang no. Nah, ini balik lagi pucuk sini. Nah, jadi tergantung kita yang buat ini algoritma ini ya. Nah, algoritma ini kembali lagi ke atas. Jadi seperti itu dia tuh. Ya. Nah, jadi lihat dulu. Nah, kalau kita lihat coding ini, dia ngecek port 3.0. Nah, kalau port 3.0 itu sama dengan 1, maka dia lompat ke cek 2. Lompat ke sini dia. Nah, berarti kalau dia iya ini. Kalau tidak, yang bawah ini yang dieksekusi. Nah, ngecek cek 2, kemudian dicek 2 juga. Cek di sini. Jam not bit. Kalau dia ya, maka dia lompatnya ke mulai. Lompat lagi ke pucuk sini. Kalau tidak, maka dia ke sini. Nah, dianya itu berdasarkan flowchart. Dianya itu. Nah, move yang ini. Nah, hapus ya. Nah, berdasarkan flowchart. Jadi kita analisa dulu yang subroutine yang pertama itu. Oke. Nah, ini, yang ini sekarang. Kalau dia berlogika
1, nah, ternyata benar kondisi awal dia berlogika 1. Maka dia loncat ke cek 2. Nah, kalau dia berlogika 0, maka yang bawah ini yang dieksekusi. Maka move O3 datanya adalah ke O3 diberi data 0F. Nah, kalau dia ya, kalau dia tidak, sama dengan ini, no. Nah, kemudian dia ngecek lagi ke sini. Nah, ngecek lagi. Jadi dia tidak langsung ke bawah, tapi dia ngecek lagi. Nah, sama dengan flowchart kita ini. Dia ngecek ke atas. Nah, ngecek lagi ke sini. Nah, kalau ternyata dia berlogika 1, ganti kan logika 1, maka dia lompat ke cek 2. Nah, ke cek 2. Jadi diceknya lagi nih. Oh, ternyata apa ini? Yang 2 ini berlogika 0. Nah, jadi dia bukan 1. No, berarti dia yang ini yang dieksekusi. Oke, berarti port 3 berisi data F0. Itu kalau dia no. Kemudian dia ngecek kedua. Nah, ngecek terus sampai ini berlogika 1. Nah, sampai maaf, sampai di ini kondisi awalnya 1. Keliru. Ini logika 1. Nah, kemudian sampai dia berlogika 0. Nah, jadi dia berlogika 0, maka apa ini? Dia kembali lagi ke mulai. Nah, dia kembali lagi ke atas. Ini kita ganti warna. Nah, dia kembali ke mulai. Nah, yang ini berarti. Nah, dia kembali lagi ke atas. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi kalian boleh buat flowchart dulu. Kalau bisa langsung di otak, ya buat deh di otak ada. Tidak usah nak buat flowchart. Tapi kalau masih bingung, ya terpaksa dibuat. Nah, ini kondisinya ini. Nah, ini dipahami, di apa ini, mengerti. Nah, baru kita masuk ke simulator. Ya enggak? Oke, ini Pak hapus ya. Nanti kalian ulang-ulangi saja. Nah, dia itu. Sekarang coba kita simulatorkan. Kita build. Ada enggak errornya? Ternyata tidak ada errornya. Codingnya ini. Nah, kalau tidak ada, baru kita ke top view simulator. Nah, ini top view simulatornya. Oke. Nah, ini top view simulatornya. Nah, jadi kondisi awal mereka ini, nah kita lihat, bagaimana Pak cara nampilkan apa ini portnya ini, dari mana ini? Bingung Pak saya. Nah, ini Pak ajarkan. Jadi setelah masuk, kita setting dulu apa ini I/O-nya. Nah di eksternal ini ambil yang ini saja LED, kita LED ambil. Nah, kita apa ini setting yang perlu-perlu saja. Nah, yang kita gunakan port 1 sebagai output LED, port 3 sebagai input. Nah, jadi ini saja yang kita conteng. Dicentrang semua ke level 1, kita okekan. Nah, kemudian di view-nya kita keluarkan LED-nya, maka muncullah itu. Nah, yang bagian ini Pak, gimana ini Pak? Nah, ini ada modul I/O Windows. Yang ini. Nah, ini diklik. Klik.
Nah, maka muncullah ini. Oke. Nah, ini kalau Pak hilangkan, oke. Sekarang Pak klik. Nah, muncul dia. Ya enggak? Tinggal diatur saja, diatur-atur ininya. Nah, ini itu. Oke. Diatur-atur sesuai pemakaian. Ya enggak, kalau enggak mau repot, nah, seperti ini. Ya enggak? Nah, sekarang kita tinggal masukkan codingnya. Load program yang Pak tadi input bit. Nah, oke. Nah, ya dah. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita analisa kondisi awal dari input ini, jadi kalian bisa lihat di sini, kondisi awalnya ini 1. Karena kita sudah setting di coding. Sedangkan port 1.1 ini 0. Ini itu ya. Nah, kalau kita go kan, tuh, nah, dia sudah sudah aktif, oke. Pada saat ininya. Sekarang kita tinggal mainkan. Sebentar ya. Nah, jadi kalau kita lihat kondisi awal dia ini port 3.0 ini berkondisi 1, sedangkan port 3.1 itu kondisinya 0 ya. Nah, sekarang kita upload codingnya. Oke, sekarang kita go kan. Nah, ini kondisi awalnya. Ya. Jadi kondisi awal dari input LED, kalau kita lihat di sini, dia padam semua ya, kondisinya. Nah, ini mati semua ini. Nah, ya. Sedangkan di input port 3.0 ini menyala. Nah, sedangkan yang ini padam. Nah, itu indikatornya. Ya. Nah, sekarang kita coba. Kita coba nyalakan. Kita buat port 3.1 ini menjadi 0. Kita coba apa yang terjadi. Nah, pada saat port 3.0 berlogika 0, maka yang muncul datanya adalah 0F ya, datanya itu. Jadi datanya adalah 0F. Ini posisinya ini yang terbalik ya. Jadi data port 1 sama dengan 0F. Nah, ya hexa. Oke. Yang ini dari port 1.0 sama dengan port 1.3. Nah, dia berlogika 1. D-nya itu. Nah, kemudian kita putar. Ini kita kembalikan lagi posisi awal, sebab kalau dia tidak dikembalikan maka dia looping di situ terus. Ya, codingnya tidak akan keluar dari situ sesuai dengan flowchart kita. Nah, dia kembali lagi. Jadi kalau dia ke posisi awal, maka datanya akan 0. Nah, sekarang kita cek yang ini. Dia ke 1. Nah, untuk kondisi 2, pada saat port 3.1 berlogika 1, kita lihat di sini, maka port 1-nya ini
itu sekarang berubah. Oke. Nah, yang ini port 1.7 sampai dengan port 1.4 yang berlogika 1. Oke. Nah, ini. Ya enggak? Jadi kalian pahami, jangan sampai apa ini tidak tahu ke depannya itu. Nah, kalau ada yang mau didiskusikan, ya segera kabari sama Pak. Pak, ada yang mau ditanyakan. Ya, oke, kita tanyakan. Pak akan jelaskan. Tapi Pak rasa ini karena masih sederhana, masih hanya 2 inputnya, ya kalian tonton saja Mas Pak itu. Tonton, diulang sampai mengerti. Ya. Jadi jangan sampai tidak bisa. Oke. Nah, codingnya ini kalian coba. Codingnya kalian coba. Nah, ini codingnya. Coba. Dipelajari. Nah, tugas kalian nanti inputnya tetap hanya outputnya saja yang berubah. Jadi inputnya tetap, jadi kalian hanya edit outputnya. Nah, kalau yang ini kita ketahui bahwa inputnya itu hanya 1 LED. Ya. Nah, tugas kalian yang ini buat flip-flop. Nah, datanya itu dengan data ini datanya 55 heksa. Nah, jadi data flip-flopnya itu 55. Oke. 5, kemudian 5 lagi, 5 lagi. Sedangkan yang ini flip-flop dengan data AA heksa. Nah, ya. Jadi dibuat flip-flopnya itu 5, 5, 5, 5, kemudian A, ya, dianya itu. Jadi 5-5-nya ini bergantian sama dengan A itu. Nah, itu dibuat dengan flip-flop. Nah, ini tugasnya dianalisa, ya, kemudian diupload laporan dan videonya di e-learning. Oke, Pak kira cukup. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.